Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa TV-mu yang berbahagia. Alhamdulillah kali ini kita jumpa lagi di acara podcast olahraga dan kamu, sebuah podcast yang berisi obrolan-obrolan, wawasan menarik tentang dunia olahraga. Podcast ini adalah persembahan antara Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan TV-mu Stasiun Yogyakarta. Pemirsa, jika kita membincang olahraga, apalagi ngobrolin tentang Gen Z dan Gen Alpha, ada kecenderungan generasi sekarang, dua generasi ini diasyikkan oleh berinteraksi dengan gawai yang membuat mereka menjadi menjauh dari olahraga. Padahal pada kenyataannya di hari-hari ini tren olahraga itu sedang naik. Event lari muncul di mana-mana, kemudian kegiatan olahraga yang lain, bersepeda meskipun trennya agak turun tapi juga terus ada. Bola voli di daerah juga banyak tarkamnya, kemudian basket, sepak bola juga dimanapun ada lapangan, anak-anak juga pada bermain sepak bola. Nah, kalau kita merujuk pada undang-undang olahraga, ada 3 jenis olahraga yang salah satunya adalah olahraga pendidikan. Yang menarik di Ponorogo, kota yang terkenal dengan julukan Kota Reog, ada sebuah sekolah namanya SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang mengembangkan kelas khusus olahraga atau kelas olahraga. Nah, untuk mengulik tentang bagaimana kelas olahraga yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, kita kedatangan tamu istimewa. Perkenalkan, tamu istimewa kita adalah Mas Sugeng Riyadi. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo atau yang kita singkat Muhipo. Benar atau salah, Mas? Betul. Muhipo. Mas, kita awali dulu, Mas. Ya. Ta'aruf dulu, kenalan. Mas, Siap. kan jauh-jauh dari Ponorogo nih. Iya. Mas, kok bisa jadi kepala sekolah? Jalan hidupnya Mas Sugeng itu seperti apa? Bisa diceritakan, Kak? Iya. Terima kasih. Salam kenal, saya Sugeng Riyadi. Saya dulu masuk di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo itu mengajar muatan lokal reog. Oh, reog, Mas? Iya. Wih. Jadi kebetulan mulai kecil juga berkecimpung dengan reog karena orang Ponorogo itu mesti reog. Oke. Mulai TK itu sudah nari. Wah, ini bajunya juga reog ya? Nah, ini kaosnya juga Taruna Suryo. Wah, nanti kita ulik deh. SMA Muhipo. Nah, itu kemudian kuliah saya juga aktif di reog, mendirikan dengan teman-teman diajak mendirikan reog Simo Budi Utomo di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oh, Umpo ya. Terus saya juga punya misi bagaimana reog ini untuk misi dakwah. Nah, seperti itu karena kita di Muhammadiyah itu kan setiap lini itu dakwah, termasuk olahraga ini kan juga media dakwah juga. Nah, saya di SMA Muhipo ditugasi diamani untuk mengembangkan reog di situ. Nah, dengan misi dakwah. Nah, dari situ saya terus intinya mengemban amanah sekaligus ada misi itu dan difasilitasi. Yang penting itu. Itu sejak kapan, Mas, jenengan bergabung di Muhipo? 2008. Oke. 2008. Nah, dari situ alhamdulillah kita berproses dapat prestasi pembina reog terbaik di Ponorogo. Kemudian luar biasa. Mulai 2011 kita masuk 10 besar penyaji terbaik festival reog nasional di Ponorogo. Oh, event tahunan event tahunan ya kita tidak pernah absen itu. Wah, luar biasa. Nah, dan prestasinya alhamdulillah luar biasa. Sekaligus ada misi dakwah di sana. Nah, dakwahnya apa? Di reog itu. Ya karena kita sekolah Islam dan bukan saya yakin ya. Jadi peserta di festival reog itu banyak yang memang dari sekolah-sekolah berbasis Islam, madrasah dan kampus Islam, ada UIN, ada Unmu. Nah, itu tentunya ada hal-hal yang harus disesuaikan ya. Misalkan karakter jadil
Jadil Jadil itu yang penunggang kuda itu. Oh iya, iya. Nah, itu kan sebenarnya laki-laki ya. Iya, iya. Karena dulu laki-laki. Karena memang di pergeseran waktu penari itu kebanyakan perempuan. Ya. Nah, maka digeserlah jadil itu dari penari laki-laki ke perempuan. Ah. Nah, di situ akhirnya kan timbul persoalan. Ya. Nah, bagaimana dia harus berhijab begitu. Oh iya. Nah, maka kita berusaha bagaimana hijab ini dilegalkan di Festival Reok Nasional. Dan alhamdulillah 2015 kita diperkenankan untuk menggunakan hijab dan kita sendirian. Oh iya, pertama kali waktu itu ya? Iya, Bu Ibu pertama ya? kali 2015. Nah, karena kita kemudian berhijab dan tetap berprestasi, Ya. maka kemudian diikuti. Oh. Yang lainnya juga memakai hijab, dan memakai hijab ini tidak berpengaruh. Misalkan hijab itu berwarna hitam ya, Iya. itu kan bisa dianggap rambut juga ya. Oh iya, iya. Ya, itu kan aksesoris dan itu tidak masalah. Kita di kurun waktu 2008 sampai 2015 ini banyak berdiskusi Ya. dengan para stakeholder ya di Reok itu, dan akhirnya alhamdulillah juga diterima. Nah, target kedua kami adalah memberikan pesan-pesan. Di Reok itu ada syair-syair. Nah, itu kemudian syair-syair itu bagaimana kita, kalau kita Muhammadiyah ya bersumber dari Al-Quran, Oh, iya. Sunnah, kemudian mahfudat lah minimal begitu, yang itu familiar di orang-orang Islam. Nah, itu yang kemudian kita bawa dan 2019 kita bisa menyuguhkan hal seperti itu. Mas, kalau reok itu setahu saya kan untuk main sebagai barongan itu kan butuh fisik yang kuat. Ya, Kan digigit tuh itu. ya. Beratnya berapa sih Mas? Ya 40 sampai 60 70 kilo. Mas, jenengan beratnya berapa Mas? Saya beratnya sekarang 80. Berarti separuh berarti jenengan kan. Nah, Iya. bagaimana Mas Sugeng itu bisa memainkan barongannya Mas? Iya. Jadi pemirsa, Mas Sugeng ini sering viral ini di media sosial karena mungkin the only one, satu-satunya kepala sekolah Muhammadiyah yang bisa main barongan. Iya. Nah, gimana Mas? Persiapan secara fisiknya Mas? Ya, sebenarnya tidak jauh beda dengan tari yang lain ya. Latihan yang penting itu. Iya, iya. Nah, latihan. Jadi reok dadak merak ini semuanya insya Allah kuat ya. Tapi sesuai ukuran. Artinya kalau SD ukurannya mini. Oh ya. Ya, dewasa ukurannya besar gitu. Iya. Saya berlatih itu mulai kelas 5 SD. 5 SD Mas? Iya, reok mini di sekolah SD. Jadi latihan itu saya dilatih juga. Nah, yang penting sering pegang aja. Nggih, nggih. Nah, terus saya itu lagi sudah kuliah. Nah, jadi SD cuman di kelas 5 SD saja. Nggih. Setelah itu kuliah baru kemudian latihan itu lagi. Oke. Nah, terus dalam perjalanannya Mas menjadi kepala sekolah dan kemudian punya ide mendirikan kelas olahraga, kelas khusus olahraga. Gimana dapat ide untuk mendirikan kelas khusus olahraga ini, Mas? Nggih. Jadi ya mungkin saja ya saya diamanai jadi kepala sekolah itu mungkin saja dianggap mampu. Karena prestasi mungkin Iya, iya. saya mungkin mengawal di reok, kemudian ngawal di kelas seni yang awal dulu. Ada kelas seni itu saya juga ngawal di situ. Kebetulan penanggung jawabnya saya juga. Kemudian ya beberapa hal ide, gagasan terkait dengan bagaimana pengembangan sekolah. Dan di SMA Muhibu itu ekstrakurikulernya sangat banyak. Ada 20 lebih ekstrakurikuler, termasuk olahraga. Olahraga itu berjenis-jenis. Apa aja, Mas? Ada futsal, Iya. kemudian ada badminton, kemudian basket, ada jujitsu, ada tapak suci, kemudian yang tapak suci alhamdulillah ini sudah go internasional ini. Alhamdulillah. Prestasinya. Nah, kemudian ada sepak bola dan lain sebagainya. Itu banyak. Dan itu merupakan menurut saya adalah embrio. Nah, embrio pemikiran saya kalau hanya ekstra saja memang untuk berkembang sampai ke prestasi itu olahraga itu sulit juga ya. Nah, maka kita awal itu sudah ada embrio kelas-kelas khusus ya, kelas seni, kelas tahfidz. Itu kita modifikasi kurikulum. Jadi mereka pelajaran umumnya 3 hari. 3 hari itu ada 30
32 jam pelajaran. Oke. Nah, sisanya itu pelajaran sesuai minat dari anak, potensi anak. Ya, misalkan tari ya berarti mapel tari. Nah, itu kita adopsi dari kuliah ya. Mata kuliah tari ya. Luar tari. biasa. Nah, jadi mereka ketika kuliah pun juga mereka sudah familiar dengan mata kuliah seperti itu karena sudah kita adopsi ya. Ada olah tubuh dan sebagainya. Kemudian itu berkembang kelas tahfidz juga begitu. Mereka Senin sampai Rabu di sekolah, sisanya dia di pondok untuk hafalan. Nah, kemudian ada kelas bilingual saat itu sekarang bermetamorfosis menjadi kelas internasional gitu ya. Nah, dari situ ternyata lebih efektif. Maka kemudian beberapa hal itu yang berembrio dari ekstra itu kemudian kita dirikan, salah satunya adalah kelas olahraga. Nah, ada kelas entrepreneur, ada kelas AI ya sesuai itu. Nah, dari porsi itu kalau kami membuat temanya adalah pengembangan pendidikan berbasis potensi siswa. Oke. Dan itu sangat menarik karena kita melihat juga di sekolah itu kan siswa itu kadang itu dia semangat di pengembangan potensi itu daripada pelajaran umum ya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang rajin-rajin di ekstrakurikuler itu juga rajin di pelajaran umum seperti itu. Tapi dengan porsi banyak itu kan dia lebih maksimal untuk pengembangan diri. Pengembangan bakatnya ya Mas ya. Potensinya. Mas, kita mengerucut nih ke kelas olahraga tadi, kelas khusus olahraga. Mas, kalau olahraga yang menonjol selama berdiri kan sudah 1 tahun ini ya? Ya. Sebagai kelas peminatan yang paling bungsu, nah bagaimana perkembangannya Mas? Ya. Jadi kami di tahun pertama ini ada 20 siswa. Wah, lumayan. Makanya saya kaget juga. Ternyata peminatnya banyak juga gitu ya di tahun pertama. Kelas seni kami itu tahun pertama itu 7 anak. Tahun kedua 4 anak. Wah. Tahun ketiga 0. Oke. Ya, tahun keempat 13. Ya. Nah, tahun kelima ini 21. Nah, kok olahraga bisa seperti itu? Nah, tafsirnya gimana Mas? Saya juga enggak tahu itu. Yang pasti kita ini untuk mempersiapkan kelas-kelas unggulan kita ini, kelas baru kita ini, kita persiapannya 1 tahun. Oh iya. Jadi mulai dari kita membuat kurikulumnya. Kurikulum itu kurikulum umum, kelas pelajaran umum, juga kurikulum kelas olahraganya, kelas entrepreneurnya, kelas AI-nya. Itu dibikin sudah 1 tahun, jadi mereka punya pedoman sendiri. Betul. Nah, jadi tidak sekedar kita buka terus jalan tidak, tapi kita membuat kurikulumnya itu sudah kita bikin persiapannya 1 tahun. Nah, kemudian publikasi yang pasti kan dibantu juga Mas Wajar ya untuk publikasi, kan gitu. Nah, ini dari 20 siswa ini yang terbanyak itu di voli. Oh, voli ya? Ya, voli. Ini sorry Mas, apa Tarkaman voli di Ponorogo juga hidup seperti itu? Hidup sangat subur itu, Tarkaman enggak ada selesainya. Nah, didukung juga di TV kan juga. Oh iya, lagi naik ya. Nah, li voli kan juga jalan. Itu daya tariknya sangat tinggi seperti itu. Dan biasa di Tarkam itu kan bon-bonan. Itu kan dapatnya juga banyak juga. Nah, loh, kalau pemainnya siswanya jenengan sudah ada yang mulai ikut Tarkaman? Ada. Wow, luar biasa. Ini tim saya ini juga mulai diikutkan di Tarkam juga untuk menguji mereka. Nama tim sekolahnya apa Mas? Ya timnya ya Muhipo. Oh, Muhipo sama kayak nama sekolah ya? Ya pakai nama sekolah. Muhipo saja tapi tidak SMA Muhipo ya. Kita pakai Muhipo. Wow, luar biasa. Gitu. Punya tim Reok Taruno Suryo punya tim voli, Muhipo volleyball. Iya. Terus apa lagi Mas timnya? Timnya ada tim sepak bola. Ini kita ada Liga Pelajar. Oh, ikut Liga Pelajar juga? Ya, meskipun kita berhenti di penyisian karena pertama ya. Oke, baru pertama Mas ya. Gitu. Terus ini Mas, dengar-dengar kalau ngomong sepak bola di Ponorogo itu kan Muhammadiyah punya klub yang main di Liga 4 ya. Ya. PSHW Ponorogo dan SSB-nya. Kerjasamanya dengan Muhipo gimana Mas? Ya, jadi kami di KKO ini, kelas olahraga ini juga kita kerjasama dengan klub-klub profesional. Luar biasa. Kayak misalkan voli, kita kerjasama dengan klub voli Ponorogo yang punya sekolah voli.
Oh iya iya. Namanya Kusuma Birawa. Jadi memang yang ngajar ya betul-betul profesional. Punya lisensi ya. Punya lisensi. Nah, sepak bola juga gitu. Kita kerjasama dengan sepak bolanya sendiri, PSHW Ponorogo. Pelatih-pelatih insya Allah hampir 100%. Hampir ya, berarti ada kurang satu. Iya, iya. Yang berlisensi baik itu D maupun C. Wes. Nah, Kalau gitu. latihannya di mana, Mas? Kalau latihannya, kalau voli itu di sekolah. Iya. Itu. Kalau sepak bola kita di luar karena belum punya sendiri. Iya, iya. Nah, berpindah-pindah seperti Iya. itu. Tapi kan sekolahnya nggak jauh dari Stadion Bathara Katong, Mas. Iya, nggih. Tapi ketika stadion itu kemudian dikarantina ya tidak boleh dipakai kan, kita Oh, harus iya, pakai iya. yang lainnya. nggih. Oke, Dan oke. insya Allah ada. Nah, Mas, kalau selama ini Mas, selama 1 tahun berjalan ini, bagaimana respon 20 siswa pertama tadi Mas, terhadap pembelajarannya Mas? Apakah mereka enjoy atau mereka, wah, ketoknya abot ya olahraga? Kalau dari informasi dari wali kelas, kemudian penanggung jawab olahraga itu sampai hari ini ya bagus responnya. Jadi kita kan juga mencukupi kebutuhan mereka dari fisik misalkan pengembangan fisik, kemudian pembinaan fisik, kemudian pengembangan teknik mereka. Jadi hari Senin memang free ya. Free. Hari Selasa pagi jam pertama kedua, Selasa Rabu pertama kedua itu mereka fisik. Fisik. Kemudian hari Kamis Jumat ini memang berbeda dengan kelas-kelas yang lainnya ya. Iya. Kalau lainnya kan Senin sampai Rabu pelajaran umum. Nah ini enggak, karena memang meminta pagi itu harus ada fisik, maka yang hari Kamis itu yang siang itu ada pelajaran umum karena paginya nanti untuk pengembangan teknik mereka. Nah, kemudian lanjut pelajaran umum, nanti ada lagi pengembangan tekniknya lagi gitu. Nah, kalau dari sebaran asal siswa Mas, 20 siswa ini dari Ponorogo Kota atau dari kecamatan-kecamatan lain di luar Ponorogo Kota juga? Dari kecamatan-kecamatan yang banyak ya, dari kalau dari kota hanya beberapa. Iya, iya. Tapi lebih banyak dari mereka yang memang olahraganya berkembang. Oh, oke. Kalau di Ponorogo kecamatan mana aja Mas yang olahraganya berkembang? Kalau voli itu banyak dari Ngerayun. Oh, Ngerayun ya, atas ya Ngerayun tuh. Ya, atas ya, Ngerayun, kemudian Sawo gitu. Sawo ya. Pulung. Oh ya. Itu Pudak. Nah, itu kebanyakan siswa dari sana. Oke. Mas, kalau sekarang dari orang tua siswa Mas, bagaimana feedback atau respon mereka terhadap proses pembelajaran di kelas khusus olahraga ini? Ya, sebagian besar baik ya sampai hari ini. Tapi memang karena kita masih berjalan beberapa bulan ya, sehingga mungkin kita belum bisa mengukur secara detail ya, karena nanti kan kita akan lakukan survei. Oh iya. Ya, survei pelanggan istilahnya gitu ya. Nah, nanti wali murid akan mengisi itu secara jujur nanti. Bagaimana pelaksanaan dari program-program kami, dan kita ini selalu perbaiki. Nah, jadi kita biasanya selalu tanya ke anak-anak ya. Jadi ke anak-anak kira-kira keluhannya apa gitu ya, kurang bagaimana. Tapi memang tidak semua keluhan itu kemudian langsung diterima. Terkadang kan anak ya pengen penake ya gitu ya. Tapi keluhan yang itu memang krusial ya, penting untuk segera diperbaiki, kita perbaiki. Nah, Mas Sugeng, kan sekolah ini Muhibo itu punya Taruna Suryo, Reok, sudah juara di Festival Reok dalam rangka Grebek Suro. Kemudian punya kelas khusus olahraga. Nah, adik-adik ikut kelas khusus olahraga ini boleh nggak ikut Taruna Suryo? Boleh. Oh boleh. Karena ada ekstrakurikulernya. Oh gitu, sebagai ekstrakurikuler ya? Iya, karena kalau kan di kelas peminatan kan kelas tari secara umum ya. Iya betul. Nah, tapi di situ ada yang spesial, ada tari Ponorogan misalkan. Oke. Nah, yang jadi tari-tari yang asli Ponorogo gitu. Ada tari Nusantara, kemudian ada dan lain sebagainya. Nah, kita di luar itu juga anak-anak yang tidak di kelas tari pun dia bisa gabung di ekstrakurikuler reoknya. Gitu. Menarik banget ya, bisa ikut kelas khusus olahraga plus ikut Taruna Suryo. Ya boleh. The only one hanya di Muhibo ini. Terus gimana Mas? Anak-anak ketika mereka ikut dua hal ini, ikut olahraga, ikut Taruna Suryo. Ya sebenarnya mereka ini, kalau yang saya rasakan ya, saya kan juga seniman.
Nggih. juga senang olahraga. Oh iya. Jadi dua hal yang sebenarnya karakternya sama. Orang seni itu dengan olahraga mesti juga senang dia. Nah, karena itu sama. Begitu juga anak-anak yang misalkan kelas olahraga yang ikut seni, karena ini juga dua hobi yang juga intinya kan mereka bahagia ya. Iya. Ya, jadi mereka melaksanakan juga enjoy saja. Oke. Iya. Nah Mas, sekarang kalau kita ngobrolin tentang kembali ke SMA Muhibo tadi Mas. Sebenarnya selama ini apa sih yang membuat SMA Muhibo di bawah kepemimpinan Mas Sugeng maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah sebelumnya itu selalu menjadi pilihan masyarakat di Ponorogo? Yes. Kalau saya melihat itu memang inovasi Mas. Nggih. Ya, jadi kita selalu berinovasi baik itu dari sisi program layanan maupun di infrastruktur. Nah, dua hal ini saya kira juga menjadi faktor kepercayaan masyarakat ke SMA Muhibo. Selain itu juga bagaimana penanaman dari Al-Islam ke Muhammadiyah, penanaman karakter lah secara umum begitu. Karakter di SMA Muhibo ini kita dari dulu sampai sekarang kita terus kita konsisten untuk melakukan itu. Dan wali murid itu ketika daftar itu kita tanya kenapa kok disik ke Muhibo, karena kalau bahasa umumnya pelajaran agamanya banyak. Nah, kalau kita lebih detailkan lagi sebenarnya kan penanaman karakter ini. Iya. Nah, Oke. gitu. Mas, sekarang ini kan sekolah, terutama SMA, itu kan dia ada pada kecenderungan jumlah siswa yang menurun, ya kan? Ya. Nah, tapi Mas Sugeng dengan teman-teman di Muhibo dengan segala inovasi kan berhasil melawan tren ini, justru naik, terus kemudian prestasinya juga banyak dan sebagainya. Nah, sebenarnya Mas, kunci utama untuk membangun prestasi ini, kemajuan ini apa Mas? Inovasi layanan Mas. Oke, apa aja Mas kalau di Muhibo Mas? Ya, inovasi layanan ini misalkan jadi sesuai kebutuhan anak, tidak ngawur kita pokoknya mengadakan ini tidak, tapi sesuai dengan ini kebutuhan layanan. Misalkan dari pembelajaran misalkan sekarang harusnya kan sudah mulai digitalisasi dan sebagainya. Kita juga menuju ke sana. Ya, jadi kita sistem informasi berbasis digital. Kemudian di kelas-kelas juga kita mulai digitalisasi yang lebih ya. Kalau dulu LCD kita ganti sekarang pakai TV ya. Nah, LCD yang itu lebih praktis, interaktif gitu. Nah, kemudian karena sekarang ini sudah cuacanya panas ya. Ya, suhu panas. Ini mulai kelas 10 ini kita kasih AC semuanya. Wah, luar biasa. Setiap kelas gitu. Nah, kemudian di luar itu kita beri gazebo ini untuk media anak-anak untuk duduk-duduk dan santai dan lebih esis ya. Oh ya. Esis ya. Ya, serawung ya. Mas, serawung. Ya, itu. Jadi itu kemudian di hall kami itu juga kita tambah fasilitas karena ini hall ini sering digunakan untuk kegiatan siswa. Berarti fasilitasnya kalau berkaitan olahraga tadi apa aja Mas? Fasilitasnya kita ada lapangan untuk lapangan futsal yang multifungsi ya, futsal, basket, voli. Nah, itu ada. Kemudian kita ada lapangan badminton juga di hall ya. Oh, indoor ya? Indoor ada. Itu bisa juga untuk latihan reok, untuk ya bermacam-macam. Sorry Mas, tak potong sebentar. Reoknya itu punya sendiri atau punya sendiri? Wih, luar biasa. Sekolah punya reok itu. Kita punya reok kembar. Apalagi Ponorogo sedang membangun monumen reok ya Mas ya, di Kecamatan Sampung ya. Termasuk kami juga dimintai masuk di ekosistem pariwisata Ponorogo. Wih, luar biasa ini inovasinya Mas Sugeng dan teman-teman di SMA Muhibo. Mas, saya yakin kita tuh pengen ngobrol banyak, ya kan? Cuman selalu waktu yang membatasi kita. Kayak belum lama loh. Padahal baru pemanasan. Nanti kita ada seri kedua. Oke, kalau Mas Sugeng ke Jogja kita bisa produksi lagi, Mas. Sebagai penutup, Mas, kan biasanya
Mas Sugeng yang ngasih pertanyaan. Sekarang sekali-kali dong dikasih pertanyaan. Nah, pertanyaannya gini Mas. Sebutkan 3 alasan utama mengapa siswa atau calon siswa dan orang tua calon siswa itu sebaiknya menyekolahkan putra-putrinya di SMA Muhibo, lebih spesifik lagi di kelas khusus olahraga SMA Muhibo. Ya. 3 aja Mas. Ya, 1, pendidikan karakter. Yang kedua, memaksimalkan atau porsinya lebih banyak pengembangan dari potensi anak. Jadi terutama di olahraga. Ya, porsi yang kita berikan lebih banyak. Kemudian yang ketiga, kita memfasilitasi mereka setelah SMA ini mau kemana, mau kerja, mau kuliah, kita siapkan. Kemarin siswanya Keluar negeri, dalam negeri kita siapkan. Siswanya ada dapat beasiswa ya? Ya. Beasiswa dokter di UMY sampai lulus Lulus. Ya? Oh ya. iya, luar biasa. Kemarin ada siswa dari Muhibo yang dapat beasiswa, bapaknya ojol Mas ya? Ya. Gitu. Luar biasa, berhasil mengkader siswanya untuk dapat beasiswa. Kemarin saya ketemu alumni juga yang jadi humasnya UMS. Vika. Iya, kebetulan Mas lagi ada event LPU di UMS kemarin Mas. Ada yang juga yang aktif juga sekarang di UAD. Iya. Bagus. Oh iya. Dwi Bagus. Oke, luar biasa. Mau ditambah lagi 3+? Tadi kan udah 3. Sudah cukup itu. Sudah cukup. Jadi Bapak Ibu semua di Ponorogo dan sekitarnya jangan lupa pilih SMA Muhibo, SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo sebagai pilihan utama untuk putra-putri Anda dalam membangun karakter di masa depan, dalam membangun pondasi untuk masa depan putra-putri Bapak Ibu semua. Salah satunya SMA Muhibo memiliki kelas khusus olahraga didukung oleh guru dan pelatih yang memiliki lisensi, kemudian didukung oleh fasilitas yang mumpuni juga. Pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama podcast Olahraga dan Kamu. Terima kasih terutama kepada Mas Sugeng Riyadi dari Ponorogo, jauh-jauh datang ke studio untuk produksi dengan kita semua. Terima kasih kepada semua kru yang sudah memproduksi program ini, dan terima kasih kepada semua penonton yang selalu setia menunggu podcast Olahraga dan Kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan share link dari acara podcast ini serta tonton di TV Muhammadiyah juga. Terima kasih, mari kita tutup acara podcast kita Olahraga dan Kamu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.